Pada suatu hari kita berjanji, kita minjem uang sama orang, kita berjanji mengembalikan minggu depan dengan kalimat insya Allah, jika Allah menghendaki. Kita libatkan Allah lagi. Secara tidak sadar keseharian kita nggak akan pernah bisa lepas dari Allah. Itulah indahnya Islam. Tapi hati yang ditutupi oleh dosa, maksiat, bercak dan noda sedikit demi sedikit, dia mulai tertutup, susah dihilangkan. Itulah yang akhirnya ketika lisan mengucap Allah, tapi hatinya tidak menyebut asma Allah. Karena sebaik-baiknya lisan yang mengucap Allah, ucapan itu keluar dari hati. Bukan hanya dari lisan. Dan itulah sebaik-baiknya zikir, dan itulah zikir yang membuat hati kita tenang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si ibu ini masih satu rangkaian cerita ya. Si ibu ini makin kepo dan dia kembali bertanya. Terus Ustadz, ada yang bilang kalau tsunami di Aceh itu azab, Lombok itu azab. Bagaimana Ustadz kita sebagai muslim menyikapi supaya tidak suuzon pada satu daerah ketika Allah menimpakan musibah? Lagi-lagi saya tersenyum, saya coba cari bahasa yang paling indah, yang paling ringan, yang paling mudah dicerna dengan kapasitas keilmuan si ibu dan agamanya tentunya. Saya kasih sampel, tadi ibu tanya masalah di mana ibu? Di Aceh Ustadz, 2004. Tsunami besar. Yang meninggal itu puluhan ribu Ustadz. Banyak orang yang bilang itu azab karena Aceh bla 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 segala macam. Belum lagi yang di Palu kemarin Ustadz. Itu ada tradisi upacara di pinggir pantai yang pada akhirnya Allah marah. Bagaimana menyikapi itu Ustadz? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk mengedepankan baik sangka. Husnuzon. Waqalan Nabi, beliau berpesan, iyyakum wazan fa inna zanna akdzabul hadis. Jauhilah buruk sangka karena buruk sangka itu adalah sedusta-dustanya perkataan dan itu merusak alam pikiran kita. Kalau alam pikiran sudah serba negatif, sudah rusak, sudah kotor, maka hati pun akan ikut kotor. Maka saya sampaikan ke ibu itu, tsunami yang terjadi di Aceh banyak makan korban kan Bu ya? Iya Ustadz. Puluhan ribu. Bukankah korban di Aceh itu beragam karakter mereka, beragam kebaikan mereka? Ada yang menjadi korban di Aceh, rumahnya terseret, keluarganya meninggal, anak-anaknya hilang, harta bendanya habis, luluh lantah. Tapi dia orang yang soleh, sholatnya tidak pernah putus, puasa sunnahnya nggak pernah berhenti, berdiri sudah berwudu, gelar sejadah di sepertiga malam juga tidak pernah berhenti. Peduli terhadap tetangga iya, memuliakan tamu apalagi. Oh, orang ini sangat soleh dan baik. Dia betul-betul menjalankan apa yang dipesankan oleh baginda Rasulullah SAW. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah dia yang hidupnya bermanfaat. Orang ini bermanfaat, tapi rumahnya hilang Ustadz, keluarganya meninggal. Maka tragedi itu bisa menjadi adalah imtihanan lahum, ujian atau cobaan. Karena orang yang soleh tidak dibiarkan dalam kesolehannya. Karena ketika orang soleh dibiarkan dalam kesolehannya, Allah khawatir dia menjadi sombong. Dan orang yang sombong, kata Allah, innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Orang yang sombong ditantang sama Allah, lan tahrikal arda. Manusia, semampu apapun kamu, sekuat apapun, coba tembus itu kerak bumi. Bisa apa tidak? Allah tantang. Innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Sama Allah ditantang kembali. Wahai orang sombong, bisa nggak kamu berdiri tinggi menyaingi tingginya gunung-gunung yang aku tancapkan di bumi ini? Tidak bisa. Maka tidak Allah biarkan orang soleh dalam kesombongan supaya dia makin diangkat derajatnya oleh Allah, dinaikkan levelnya, di-upgrade softwarenya sama Allah. Maka Allah titipkan ujian. Allah ingin lihat ketika diuji, apakah dia tetap istiqomah dalam ibadah dan kebaikan, atau jangan-jangan dia putus asa. Maka ujiannya tidak lulus. Tragedi bagi orang yang tragedi yang menimpa orang-orang soleh itu adalah ujian atau cobaan. Ada orang yang setengah baik. Dia tahu perintah tapi tidak tahu larangan. Kenapa tahu perintah? Sholatnya jalan, sedekahnya jalan. Tapi tidak tahu larangan, maksiatnya jalan. Judinya jalan,
maboknya jalan, zinanya jalan, nauzubillah. Salatnya terus, tapi maksiatnya juga jalan. Ada yang seperti itu ibu, pasti di Aceh ada. Rumahnya juga hilang sama, keluarganya meninggal. Maka itu bukan lagi ujian, karena ujian untuk orang yang soleh. Tapi buat orang yang setengah soleh, itu adalah peringatan, nasihat, teguran. Supaya orang itu tidak terjebak dalam maksiatnya. Seperti yang saya sampaikan di awal, kadang harus dijewer. Sama ketika orang tua menasehati anaknya, ada anak yang cukup dengan mata melotot si bapak, anak sudah tahu, oh ini teguran. Ada anak yang cuek, harus dibentak dulu baru sadar. Ada yang dibentak nggak sadar, harus dijewer dulu baru dia sadar. Begitulah Allah menasehati hamba-hambanya. Lalu kategori yang ketiga, ada orang yang benar-benar nggak ada baiknya sama sekali. Hidupnya cuma berisi dosa, maksiat, nyakitin orang, gibah, fitnah, nggak pernah peduli, pelit, medit, jauh dari berkah, nggak pernah baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Sangat jauh dari nilai kebaikan. Tiba-tiba rumahnya sama, hilang juga, keluarganya meninggal, jadi korban tsunami. Maka itu bukan ujian. Maka itu bukan teguran atau peringatan. Itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah azab. Jadi sebaik-baiknya seorang muslim, jangan pernah menjustifikasi, menilai orang lain, oh ini azab. Karena ketika musibah itu harus kita nilai apakah ini ujian, peringatan, atau hukuman, kita tidak berhak menilai. Siapa yang berhak menilai Ustadz? Kata si ibu itu. Yang berhak menilai ibu hanya dirinya masing-masing dan Allah. Nah maksudnya ibu, ketika kita dapat satu tragedi, entah itu motor hilang, sering kejadian sekarang ada laptop dalam mobil tiba-tiba dirampok gitu ya, digarong, diambil laptopnya. Maka yang paling tahu apakah tragedi itu ujian, peringatan, atau hukuman bukan orang lain, tapi diri kita masing-masing. Maka tanyalah diri kita, tanyalah diri Anda. Jangan salahkan orang lain. Apakah sebuah tragedi itu masuk kategori yang mana? Kita yang paling tahu. Pemirsa yang berbahagia, tentunya setiap manusia itu ingin dijauhkan dari musibah. Tapi itu sebuah kemustahilan. Karena keseharian kita itu penuh dengan ujian. Bahkan ujian itu tidak selamanya dalam bentuk duka. Tapi bentuk suka, bentuk bahagia, bisa jadi itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah sedang ingin menilai hambanya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ketika Allah menitipkan kendaraan untuk hidup kita sehari-hari, Allah sedang menilai kendaraan ini dipakai untuk apa? Apakah untuk maksiat? Apakah untuk kebaikan? Makanya ada istilah yang sering kita dengar, sehat walafiat. Tapi kita lupa dengan satu istilah yang lainnya lagi, yaitu sehat wal maksiat. Kalau sehat walafiat sering kita dengar ya. Apa kabar Ustadz? Sehat walafiat. Apa kabar guru? Sehat walafiat. Apa sih sehat walafiat? Sehat walafiat artinya anggota tubuh yang sehat kita pakai untuk kebaikan-kebaikan di jalan Allah. Mencari investasi akhirat, mencari amal jariah. Itu namanya sehat walafiat. Sehat dan bermanfaat, maksudnya gitu. Mata kita sehat, alhamdulillah. Ketika mata kita dipakai baca Al-Quran, melihat konten-konten YouTube yang positif, menggugah pikiran dan hati kita untuk menebar kebaikan, konten itu merangsang kita untuk bersedekah, maka mata kita menjadi sehat walafiat. Tetapi ketika mata kita gunakan untuk menatap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menikmati dosa, maka sehat itu menjadi sehat wal maksiat.